Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurul Andita Putri dari Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis Sosis Solo. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal di mana orang sangat hati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika manusia membeli makanan. Zaman dulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Rencana usaha yang akan dibuat adalah usaha makanan khas Solo, yaitu Sosis Solo. Pendirian usaha makanan ini dilatar belakangi karena banyak konsumen yang menginginkan makanan yang enak dan simpel, juga umum untuk segala event. Usaha ini didirikan untuk memenuhi permintaan konsumen, yang dijamin produknya mulai dari bahan higienis dan kemasan yang ramah lingkungan. Usaha ini didirikan sekaligus untuk memberikan kesempatan orang untuk bekerja, karena dengan adanya usaha makanan Sosis Solo akan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, manfaat dari usaha ini bukan hanya untuk pemilik tetapi juga untuk masyarakat lainnya. Mendengar nama olahan snack ini pasti banyak orang yang sudah mengenalinya. Oleh karena itu, olahan makanan ini sangat berbeda dengan sosis pada umumnya. Dibuat dari kulit dadar yang digulung serta di dalamnya berisi ayam suwir. Menurut survei yang sudah dilakukan di lapangan, konsumen masa kini masih memburu makanan tradisional yang simpel dan bervariatif, dari segi harga maupun rasa. Sehingga dari survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan peluang usaha makanan Sosis Solo ini sangat besar. Karena konsumen, khususnya di Mojokerto, sangat menyukai makanan yang simpel dan menghidangkan sosis Solo dalam acara hajatan. Makanan ini akan didirikan di area food corner Surodinawan, Mojokerto, dengan alasan karena daerah ini sangat aktif masyarakat, pusat olahraga, dan pusat jajanan. Produk yang akan dijual juga akan sangat disukai oleh anak-anak, karena sebagian besar anak-anak menyukai ayam, di mana isian sosis Solo ini adalah ayam cincang. Oleh karena itu, usaha makanan ini dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat akan makanan yang enak dan disukai oleh anak-anak juga, cocok untuk oleh-oleh. Maksud dan tujuan utama membuat laporan studi kelayakan bisnis makanan Sosis Solo adalah membuat keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun demikian, tujuan secara khusus adalah A. Membuat perencanaan. Beberapa hal yang dilakukan dalam perencanaan adalah membuat jumlah dana atau modal, lokasi usaha yang akan didirikan, tenaga kerja yang dibutuhkan, serta prosedur pelaksanaan usaha. B. Meminimalisir resiko. Membuat laporan studi kelayakan bisnis mampu memperkirakan risiko yang dapat kita hindari atau dikendalikan dan mampu menganalisis apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari risiko yang besar. C. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dengan rencana laporan studi kelayakan bisnis yang telah ditetapkan agar dilakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku, seperti job description dan job specification. Untuk bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum prospek pasar. Segmentasi pasar merupakan aktivitas membagi suatu pasar jadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mempunyai kebutuhan, ciri, ataupun perilaku yang berbeda, yang bisa jadi memerlukan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda. Variabel yang digunakan untuk memastikan segmentasi pasar yaitu geografi, demografi, psikografi, serta behavior atau tingkah laku.
Untuk sosis Solo ini, kita akan mengambil segmen variabel psikografi dan geografi, di mana segmen kelas sosial menengah dan lokasi penjualan yang dominasi masyarakatnya tidak kebarat-baratan adalah menjadi segmen pasar sosis Solo ini. Agar produk ini sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, kami akan membuat berbeda dari yang lain. Seperti varian rasa topping akan kami buat agar inovasi lebih baik. Target saya adalah anak-anak hingga lansia dan juga menjadi mitra vendor event organizer. Dalam hal positioning produk sosis Solo ini akan kita posisikan sebagai produk makanan yang telah populer tetapi harga terjangkau oleh masyarakat bawah atau murah. Positioning ini mengacu pada teori di mana positioning produk harus jelas, berbeda serta mempunyai nilai lebih. Adapun beberapa yang harus diperhatikan dari proses makanan sosis Solo ini yaitu satu kelebihannya bahan mudah didapat, harga terjangkau. Nomor 2, kelemahannya gampang lembek, lalu keadaan dingin kurang gurih dan tidak tahan lama. Untuk yang nomor 3, peluangnya banyak peminatnya. Untuk yang keempat yaitu ancamannya banyak pesaing, faktor alam membuat makanan ini tidak tahan lama. Selanjutnya ada persaingan. Ide bisnis makanan sosis Solo ini tergolong banyak pesaingnya, yaitu para bisnis rumahan yang menyediakan aneka snack. Mereka cenderung produksi massal kemudian dititipkan ke produsen yang ada di pasar dan lainnya. Namun dengan perbaikan manajemen mutu dan kualitas dari makanan ini, ide bisnis Solo mampu diterima di publik karena cita rasa yang menghadirkan banyak variasi topping dan pengemasan yang kekinian, sehingga tidak kalah dengan bisnis rumahan. Justru dengan usaha ide bisnis ini diharapkan nantinya dapat menjadi mitra franchise. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasarannya melalui word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut, media cetak, serta media elektronik. Pada media cetak, yakni dengan memasang papan reklam, memasang iklan di koran, serta dengan penyebaran brosur. Sementara itu untuk media elektroniknya ialah lewat radio. Melalui online marketingnya, pemasaran lewat online melalui internet, yakni bisa berbentuk pengiklanan di sosial media, website, ataupun yang lain. Public relation marketing atau kata lainnya adalah endorsement dan juga relationship marketing, yaitu dengan giat memberi promo kepada pelanggan agar menjadi pelanggan setia. Untuk selanjutnya ialah bab 3, aspek teknis dan teknologi. Desain produk. Produk makanan sosis Solo ini bentuknya sama dengan sosis Solo pada umumnya, yaitu berbentuk roll atau digulung, namun yang membedakan adalah varian rasa topping dan juga jenisnya. Ada sosis Solo basah, kering, dan frozen. Pengemasannya menyesuaikan dengan jenis makanan. Packaging yang dipakai oleh kami adalah dengan bahan bertema Go Green, yaitu di mana kami tidak menggunakan packaging berbahan plastik. Untuk selanjutnya ialah spesifikasi bahan baku dan produk. Bahan baku untuk membuat sosis Solo yang pertama ada daging ayam suwir, ini yang akan kami gunakan untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu kita membutuhkan daging ayam suwir 20 kg dengan harga 27.000, untuk totalnya 540.000. Lalu ada telur ayam 20 kg juga dengan harga 23.000 per kilo dengan jumlah 460.000. Lalu yang ketiga ada tepung halus 40 kg dengan harga 30.000, harga satuannya dengan jumlah 1.200.000. Ada saus
5 botol, harga per botolnya 12.000 dengan jumlah 60.000. Mayonnaise 5 pieces 60.000 per pieces dengan harga 300.000. Minyak goreng ada 1 dus 288.000, jumlahnya 288.000. Ada bumbu-bumbu 10 paket 10.000 dengan harga 100.000. Packaging 500 pieces 2.000 dengan harga 1 juta. Topping 500 pieces 1.000 dengan harga 500.000. Lalu ada gas 4 pieces dengan harga per pieces 23.000, jumlahnya 92.000. Subtotal biaya produksi selama 1 minggu ialah 4.540.000. Proses produksi. Proses pembuatan satu pack sosis Solo dari awal hingga akhir. Yang pertama, proses produksi kami adalah dimulai dengan antri di depan kasir untuk melihat daftar menu yang disediakan. Yang kedua, setelah melihat-lihat, konsumen dapat menyebutkan menu yang diinginkan. Belinya kepada kasir. Bila konsumen telah memilih menu yang akan dipesan, setelah itu dilanjutkan dengan transaksi pembayaran. Lalu proses yang ketiga, kami mulai membuat pesanan pelanggan. Setelah itu, setelah selesai dimasak, kami mulai memasuki tahap packaging yang sangat amat detail akan kualitasnya dengan mengeceknya bahwa pesanan sudah betul dan tidak salah pesanan. Untuk yang terakhir, pesanan selesai kami berikan kepada konsumen. Untuk selanjutnya ada lokasi. Ide bisnis Solo ini akan beroperasi di daerah Mojokerto, tepatnya di pusat jajanan Lapangan Surodinawan. Lokasi ini ramai dikunjungi setiap harinya karena sering digunakan untuk olahraga pagi dan sore. Pada siang hari pun tidak sepi pengunjung karena area ini dekat dengan sekolah dan berada di tengah kota Mojokerto, dekat dari rumah sakit dan instansi lainnya. Dengan menyewa lahan kosong, kemudian area memasak menggunakan kontainer dengan ukuran panjang 2 meter kali lebar 1 meter kali tinggi 2 meter. Kerangka menggunakan besi holo 40 kali 60, bodi menggunakan bondek tebal 0,75 dan jangan disamakan dengan yang menggunakan spandek dengan tebal 0,35 supaya kebersihan terjaga dan keestetikan untuk menarik minat pembeli menjadi tinggi. Peralatan yang digunakan berikut untuk pemilihan mesin dan peralatan yang digunakan. Yang pertama ada Teflon Starfrit Fry Pan by Ace Hardware, diameternya 26 cm, material bodi aluminium, marble coating, yang dimana fungsinya bisa membuat lingkaran kulit sosis Solo dan anti lengket. Yang kedua ada pisau koki material stainless steel, ganggang ergonomis, dimensi produk 33,5 x 4,2 x 1,5 cm. Yaitu kegunaannya tajam, anti karat, tidak mudah lepas, ganggangnya awet. Yang ketiga ada wajan gembir. Keempat ada kompor gas. Kelima ada telenan. Keenam ada spatula. 7 peniris. 8 chiller. 9 mangkok jar. Untuk bab 4 ada aspek manajemen dan organisasi, struktur organisasi perusahaan. Adapun rencana struktur organisasinya yaitu sebagai berikut. Ada manajer, karyawan 1, karyawan 2. Job deskripsinya untuk manajer bertanggung jawab untuk semua kegiatan operasional perusahaan, mencangkup proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional, menjalankan tugas sebagai juru masak dan melakukan inovasi-inovasi atau produk yang ditawarkan, mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dan menjaga hubungan baik antar karyawan. Spesifikasinya: A. Mengawasi dan mengendalikan usaha. B. Disiplin. C. Bertanggung jawab.
D. Ramah, E. Konsentrasi dan teliti. Untuk kompensasi atau gajinya per bulan ialah 1.750.000. Yang kedua ada bidang pemanggangan, yaitu ditugaskan pada karyawan 1. Spesifikasinya suka kebersihan, ramah, dan bertanggung jawab. Kompensasi atau gajinya ialah 1.350.000 per bulan. Yang ketiga di bidang penjagaan toko atau kasir, ditugaskan pada karyawan 2. Selain itu juga menjadi cook helper. Spesifikasinya A. Suka kebersihan, B. Ramah, C. Bertanggung jawab. Untuk kompensasi atau gaji per bulannya ialah 1.350.000. Untuk bab 5 aspek hukum dan legalitas. Untuk usaha yang akan saya dirikan yaitu usaha sosis Solo. Badan usaha yang akan saya dirikan adalah perusahaan perseorangan dengan izin SIUP atau SIUP dari Disperindak. SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan atau Permendak 36/2007. SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Atas dasar usaha ini, berizin harus dipenuhi adalah A. Surat izin tempat usaha perorangan atau SITU, B. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, C. Surat keterangan domisili. Bab 6 aspek ekonomi dan keuangan. Perkiraan modal kerja. Berikut rincian modal kerja untuk bisnis sosis Solo dalam 1 bulan. Nah, untuk 1 bulan berikut modal kerja yang dibutuhkan, yaitu total modal kerja awal 22.610.000. Itu sudah termasuk dengan gaji manajer, gaji karyawan 1 dan gaji karyawan 2 selama 1 bulan. Untuk selanjutnya ialah perkiraan biaya investasi. Berikut biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk memulai bisnis sosis Solo dengan perkiraan lifetime setiap alatnya adalah 12 bulan. Di sini ada sarana penunjang, yaitu kontainer dan lahan, peralatan dagang, teflon, pisau, wajan, kompor gas, telenan, spatula, peniris, chiller, mangkuk jar. Yang ketiga ada peralatan interior, ada meja, kursi, tempat sampah, tisu, printer, kasir, tab kasir. Untuk yang keempat ada operasional, ada perizinan dan overhead cost. Untuk subtotal biaya investasinya ialah membutuhkan 20.728.000. Perkiraan harga produksi. Menentukan harga pokok produksi dengan asumsi 1 minggu. Yang pertama ada bahan baku 4.540.000, karyawan 1.112.500, sewa lahan 177.083 rupiah, investasi alat 140.167 rupiah. Total biaya produksi 500 pack, yaitu 5.969.750 rupiah, dengan biaya produksi per packnya ialah 11.940.000, harga jualnya 20.000. Perkiraan laba rugi. Berikut adalah rincian laba rugi dari ide bisnis sosis Solo. Yang pertama ada sarana penunjang dalam 1 bulan 708.333 rupiah. Lalu ada peralatan dagang, 3 ada peralatan interior, 4 ada praoperasional, 5 modal kerja dan gaji, totalnya 29.379.000. Jadi untuk penerimaan kotornya, untuk laba kotornya ialah 2.000 pack per bulan, totalnya 40
juta. Untuk pendapatan bersihnya dalam 1 bulan ialah 10.621.000. Jadi dalam 1 bulan pendapatan bersihnya adalah 10 juta. Untuk BEP-nya, break even point, sama dengan total produksi dibagi harga jual dikurangi harga produksi. Untuk total produksinya jumlahnya ada 43.338.000 dibagi harga jualnya 20.000 dikurangi harga produksi 11.940.000. Jadi ditentukan harganya 5.377 per pack. Bisnis ini akan berada pada titik nol apabila berhasil menjual produk sebanyak 5.377 per pack. Untuk BEP-nya, break even point, 43.338.000 dibagi 1 dikurangin 2.000 dibagi 20.000. Lalu BEP-nya adalah 48.153.333. Analisis kelayakan. Menghitung analisis kelayakan bisnis menggunakan metode payback period apabila diasumsikan dapat menjual sesuai target penjualan yaitu 20.000 pack per bulan. Payback period merupakan cara menghitung waktu pengembalian modal. Modal usaha 43.338.000, pendapatan per bulan 10.621.000, payback periodenya ialah 43.338.000 dibagi 10.621.000 sama dengan 4,1 bulan. Maka pengembalian modal dapat terjadi dalam waktu kurang lebih dari 5 bulan. Untuk bab 7 kesimpulan dan rekomendasi. Ide bisnis Solo sangat berpotensi positif untuk perkembangan. Dengan melihat olahan makanan satu ini memiliki cukup banyak penggemar di masyarakat. Berdasarkan dari analisa yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya dengan bermodalkan 43.338.000 yang terbagi atas biaya investasi dan modal kerja selama 1 bulan, dapat kita tentukan harga sosis Solo adalah Rp2.000 per pack. Dalam waktu kurang dari 5 bulan sudah dapat mengembalikan modal awal. Perkiraan keuntungan per bulannya mencapai 10 juta. Jadi ide bisnis Solo dapat dijadikan pilihan bisnis yang menguntungkan dengan harga jual terjangkau di pasaran. Ide bisnis sosis Solo sebenarnya tidak berjalan lancar apabila tidak menggunakan penggiling daging, karena harus mencincang itu butuh waktu lama. Dengan penggilingan daging, maka isian sosis Solo dapat dibuat dengan mudah dan praktis. Selain itu juga lebih lembut dan berkualitas. Untuk itu bagi yang akan atau sudah terjun dalam bisnis sosis Solo ini sebaiknya perlu menggunakan mesin penggiling daging. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.